Orang masuk surga itu sudah kenikmatan yang dirindukan semua manusia, tidak mukminnya, tidak kafirnya. Tetapi dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan surga yang begitu besar itu tidak ada apa-apanya. Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia mengucapkannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di bumi. Saya contohkan, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kurang apa Nabi Musa itu dari segi keutamaan? Coba, nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dia ulul azmi setelah Nuh, Ibrahim, kemudian Isa dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satunya Nabi Musa, ulul azmi. Bahkan lebih daripada itu, Musa disebut Kalimur Rahman, orang yang suka berhadap-hadapan dengan Allah kemudian melakukan dialog. Walaupun Nabi Musa selalu berjumpa dengan Allah dan berdialog, Musa tidak bisa memandang Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak pernah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Penetapan bahwa penghuni sorga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tahu bahwa kenikmatan sorga itu mencakup semuanya, dan kita dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan mendengar, kenikmatan melihat, kenikmatan berfikir, kenikmatan tempat dan juga taman-tamannya, sungai-sungainya, makanan dan minumannya, dan itu tidak bisa dibayangkan karena memang tidak pernah kita dengar dan kita lihat. Tetapi puncak dari kenikmatan sorga itu adalah ru'yatullahi azza wa jalla. Kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kenikmatan, bahkan lebih besar daripada sorga itu sendiri. Orang masuk sorga itu sudah kenikmatan yang dirindukan semua manusia, tidak mukminnya, tidak kafirnya. Tetapi dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan sorga yang begitu besar itu tidak ada apa-apanya. Perhatikan di sini dalil yang disebutkan muallif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, fayaqulun alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar." Qala fayaqshiful hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim. Thumma tala hadhil ayah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apabila penghuni sorga telah masuk ke dalam sorganya, maka Allah akan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan dari kenikmatan kalian? Maka penduduk sorga mengatakan, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika itu hijab pun tersingkap. Tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Rabb mereka. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di sorga dan juga tambahannya. Maksudnya tambahan di sini melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita jelaskan sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia tidak ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesiapa yang mengatakan pernah melihat Allah, dustakan kata-katanya. Itu perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang mengaku, kata Aisyah, man za'ama annahu ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengira dia pernah melihat Allah di dunia, dustakan ucapannya. Karena tidak ada yang mampu melihat Allah di dunia. Bukan Allah tak bisa dilihat,
tetapi mata kita yang tidak sanggup melihatnya. Tahun berapa saya lupa, di Batam ini ada orang yang mengaku bisa melihat Allah dan memperlihatkan siapapun kepada Allah. Mungkin di antara ibu ada yang tahu lah. Cukup bayar 500.000, dibawa ke salah satu ruangan, kemudian diperlihatkan di dalam baskom yang berisi air, kemudian disuruh zikir, entah apa zikirnya, kemudian memandang kepada air yang dalam baskom itu, katanya di situ dia akan bisa melihat Allah. Itu terjadi di Batam, saya lupa tahunnya. Maka kita katakan orang ini dusta, bahkan pendusta. Dia hanya cari uang saja. Anehnya ajaran-ajaran sesat seperti ini masih ada juga yang percaya waktu itu. Padahal keyakinan kita umat Islam, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di bumi. Saya contohkan, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kurang apa Nabi Musa itu dari segi keutamaan coba? Nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dia ulul azmi. Setelah Nuh, Ibrahim, kemudian Isa dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satunya Nabi Musa, ulul azmi. Bahkan lebih daripada itu, Musa disebut Kalimur Rahman, orang yang suka berhadap-hadapan dengan Allah kemudian melakukan dialog. Walaupun Nabi Musa selalu berjumpa dengan Allah dan berdialog, Musa tidak bisa memandang Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak pernah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sampai satu hari Nabi Musa kepengen jugalah ingin melihat dan menatap wajah Allah itu. Kemudian dia minta kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, arini anzur ilaika, bisa enggak engkau wahai Rabb menampakkan zatmu biar aku bisa menatapmu? Tentu karena kerinduan Nabi Musa ingin memandang dan menatap Rabbnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa innaka lan tarani, engkau tidak sanggup melihat. Tapi apakah Allah subhanahu wa ta'ala menolak permintaan Nabi Musa? Tidak. Allah kabulkan permintaannya. Tapi syaratnya kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa, ya Musa unzur ilal jabal, alihkan pandanganmu ke satu bukit batu itu, dan aku akan menampakkan diriku di hadapan bukit batu itu. Kalau seandainya bukit batu itu tidak hancur berkeping-keping, dia tetap kokoh di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Maka Musa pun memandang ke bukit yang diisyaratkan Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dhakka fasara Musa sa'iqa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menampakkan zatnya di hadapan bukit berbatu itu, tiba-tiba bukit itu hancur berkeping-keping. Musa pun sontak pingsan dan tidak sadar. Kemudian lama Nabi Musa pingsan itu. Falamma afaq, ketika Musa pun terbangun dari siumannya, dia sudah tidak sanggup lagi meminta itu. Kenapa? Lihat bagaimana dampaknya kan. Gunung yang kokoh saja diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala hancur gunung itu. Macam mana Musa kalau diperlihatkan Allah, gunung sekokoh itu bisa hancur? Maka Musa ketakutan. Dari situ dia bertobat dan mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb, aku tobat. Aku tidak mungkin meminta lagi. Takutan Nabi Musa. Dari sini kita tahu bahwa kalau manusia sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana manusia sekelas kita? Lebih tidak sanggup lagi lah. Atau contoh yang kedua, ketika Bani Israel, dan mereka adalah orang-orang pilihan, memang murid-murid Nabi Musa terbaik, dibawa ke Bukit Saina oleh Nabi Musa karena mereka ingin mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sampai di Bukit Saina, Musa pun memberitahu papan Taurat yang baru saja dia terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian orang-orang pilihan Nabi Musa ini diperlihatkan Taurat oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka kurang puas. Saya tidak mau melihat hanya bukti papan itu saja, katanya. Saya ingin melihat langsung Rabb wahai Musa. Ini Bani Israel nih, dan mereka ulama-ulamanya, pilihan orang-orang pilihannya. Ketika kemudian mereka ingin melihat Rabb mereka, meminta kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, tidak bisa. Jangankan lagi kalian, aku saja tidak bisa, katanya. Tapi mereka malah mengancam Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa,
kami akan mencabut keimanan kami kepadamu sampai kau perlihatkan Tuhanmu kepada kami, katanya. Oh, mengancam dia. Kami tidak akan beriman sampai Tuhanmu tampakkan coba di hadapan kami, baru kami akan makin beriman lagi, katanya. Kalau tidak, kami cabut keimanan kami. Ketika mereka mengatakan seperti itu, tiba-tiba datang halilintar, kemudian menyambar semua orang yang meminta diperlihatkan Allah Azza wa Jalla. Semua mati. Tapi Musa kemudian merasa sedih dengan kematian mereka. Akhirnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar orang-orang itu dihidupkan lagi. Akhirnya Allah kabulkan permintaannya, dihidupkan lagi lah orang-orang itu, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kisahnya. Wa qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ketika mereka mengatakan, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Tuhanmu, maka Allah kirim halilintar sehingga menyambar mereka dan mereka melihatnya, kemudian mereka mati. Lah kalau seandainya Bani Israel, ulama-ulamanya loh ini, orang pilihan Nabi Musa, disambar oleh petir gara-gara permintaan itu, macam mana pula kita? Termasuk juga Nabi SAW pernah melaksanakan satu peristiwa besar di tahun 620 Masehi yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW sampai ke Sidratil Muntaha kan. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW melihat Allah di Sidratil Muntaha itu? Maka keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Rasul tidak melihat Allah. Rasul bicara dengan Allah itu di sebalik hijab, dan hijabnya Allah itu cahaya, dalam riwayat dalam bentuk api, yang kalau seandainya terbuka hijab itu maka akan terbakar antara timur dan barat, utara dan selatan. Jadi Nabi SAW tidak bisa memandang Allah karena ada tabirnya di situ. Jadi Rasul itu berdialog di balik tabir. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya peristiwa Mi'raj, apakah Rasul melihat Allah? Maka Aisyah mengatakan tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, nurun inni ara, yang aku lihat cahaya. Ya, Rasul hanya melihat cahaya. Dari sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, dustakan kata-katanya. Tidak ada yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Tetapi bukan berarti, saya ulang-ulang dari awal, kita tidak bisa memandang Allah. Bisa. Masalahnya di dunia ini pandangan kita terbatas. Tidak bisa memandang karena tidak diberikan kekuatan. Tapi kelak pada hari kiamat, kita akan memandang Allah Azza wa Jalla di dua tempat. Pertama di padang mahsyar, dan yang kedua di sorga. Di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang menghadap hamba-hambanya. Waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika jahannam dihadapkan di hadapan manusia, ketika itu manusia akan ingat penyesalan yang luar biasa. Kenapa mereka tidak rajin beribadah di dunia? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala datang menghadap makhluk, semua manusia yang ada di padang mahsyar itu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Rabbmu sementara malaikat bersaf-saf. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan zatnya, dan manusia yang ada di padang mahsyar itu mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir tertutup bagi mereka. Hanya orang beriman saja. Kemudian setelah masuk ke dalam sorga, maka itulah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bagaimana mereka bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi SAW mengatakan, fala tudhammuna syai'a li ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desak ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian melihat Allah seperti melihat purnama, kata Rasul. Bagaimana ibu melihat bulan? Kan tidak berdesak-desak. Cukup ibu tatapkan ke langit, nampaklah bulan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan terlihat di surga. Seperti kita memandang bulan, seperti itulah kita tidak berdesak-desakan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Inilah kenikmatan terakhir yang ada di surga. Baik, kita akan masuk pada pokok pembahasan
kitab ini. Apa saja 175 sebab masuk ke dalam surga ini. Yang pertama di sini, pengarang menyebutkan yang pertama adalah at-tauhid. Jalan dari 175 jalan masuk surga, yang pertama adalah at-tauhid. Tauhid tentu artinya, tauhid itu dari bahasa wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, di sini mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang bertauhid itu adalah orang yang tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan. Orang yang tidak mencampur iman dengan kesyirikan itulah disebut dengan tauhid. Kenapa orang yang bertauhid ini begitu besar pahalanya sampai menentukan orang ini dimasukkan ke dalam surga atau tidak? Karena pengorbanan orang yang mempertahankan tauhid itu luar biasa, terutama di akhir zaman. Baik, sedikit saya jelaskan biar ibu punya gambaran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, bada al-Islam gharibah wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini pertama kemunculannya itu sangat asing sekali. Ketika Nabi SAW pertama kali berdakwah di kota Mekah, di tengah-tengah manusia para penyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan berhala-berhala yang entah berapa jumlahnya tidak tahu, Rasul mulai mendakwahkan tauhid di sini. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa yang terjadi? Agama yang dibawa Nabi SAW dianggap asing kan? Bahasa kita ini agama apa? Kok aneh kali agama ini katanya. Kok beda dengan keyakinan kami? Sehingga mereka mengatakan dan perkataan mereka diabadikan dalam Quran. Aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab, katanya. Apakah orang ini hendak menetapkan satu Tuhan dan kami harus membuang banyak-banyak Tuhan begini, katanya. Ini agama aneh. Itulah Islam di permulaannya sangat aneh. Dan keanehan-keanehan seperti ini akan terulang, kata Rasul. Wa sayaudu ghariba kama bada'a. Dan kelak keasingan-keasingan dalam mendakwahkan tauhid, dalam mendakwahkan agama Islam di akhir zaman itu juga akan dianggap aneh lagi. Tapi Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang dianggap aneh. Dan yang luar biasanya adalah Nabi SAW mengatakan al-qabid fi dinihi kal-qabid alal jamri. Nanti di akhir zaman, ya'ti alaikum zaman, akan datang kepada kalian satu waktu, al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamri. Orang yang memegang tauhid, orang yang memegang agama dan keyakinannya, maka dia seperti memegang bara api. Coba Bu, perhatikan bara api. Siapa di antara ibu yang sanggup memegang bara api? Tidak akan sanggup. Kalau ini seandainya bara api, anggaplah arang baru dinyalakan kan, kemudian sudah merah gitu arang itu. Kalau kita ambil arang merah yang penuh api begini, tentu akan melepuhkan tangan-tangan kita dan pasti tidak akan sanggup, pasti akan dilempar. Kalaupun sanggup memegang bara api itu nggak akan lama, pasti ibu akan melempar. Sebab kalau tetap dipegang Bu, betul-betul akan melepuhkan, akan terbakar, melepuh, kepanasan, kesakitan kan itu. Itu orang memegang bara api itu. Sehingga biasanya orang yang memegang bara api itu tidak akan lama, sekalipun dia bisa megang pasti sebentar. Karena dia akan merasakan panas, sakit, terbakar, melepuh dan begitu seterusnya. Nabi ingin membuat gambaran seperti itulah nanti di akhir zaman orang yang betul-betul memegang tauhid. Jadi orang-orang yang betul-betul
betul-betul memegang tauhid ya, yang memang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka seperti itu. Kalau seandainya dia pegang kuat-kuat tauhid itu, maka dia pasti seperti memegang bara api. Dia akan merasakan sakit, dia akan merasakan panas, dia akan merasakan terbakar, dia akan merasakan melepuh dan begitu seterusnya. Ini kinayah bahwa pasti orang ini akan diuji, akan disakiti, akan dibicarakan, akan dibuli, akan difitnah dan begitu seterusnya. Dan itu perlu kesabaran seperti orang sabar memegang bara api. Kuat enggak? Kalau kuat maka ujian makin besar tuh. Tapi kalau tidak kuat, maka pasti kita akan tinggalkan ajaran tauhid itu sedikit demi sedikit. Gambarannya seperti ini. Nabi SAW berdakwah di kota Mekah berapa tahun? Dari usia 40 tahun sampai usia 51 tahun. Nabi SAW berdakwah dari usia 40 tahun sampai usia 50 tahun, 51 tahun, 11 tahun. Ya, ada yang mengatakan 13 tahun. Dan itu pendapat yang kuat. Artinya sampai usia 53 berarti ya. Dari 40 sampai 53 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Coba apa yang dihadapi Nabi dengan orang-orang musyrik itu? Tidak berdakwah dengan tenang. Ada aja gangguannya. Tapi saya tidak hendak mengkisahkan dari segi Nabi SAW. Saya hendak mengkisahkan bagaimana sahabat-sahabat Rasul yang mereka masuk ke agama Rasul, yang Nabi SAW gambarkan seperti memegang bara api. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang memeluk Islam. Di permulaannya Utsman itu diketahui paman-pamannya bahwa Utsman ini masuk Islam, masuk agama tauhid. Marah pamannya. Akhirnya Utsman pun ditangkap, kemudian tangannya diikat ke belakang, kemudian setelah diikat ke belakang, badannya dibungkus tikar dari anyaman kurma, kemudian diikat, kemudian kakinya diikat tali, kemudian ditaruh di atas pohon. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah, digantung bahasa kita. Itu Utsman. Cukup sampai di sini? Tidak, Bu. Dibuat perapian. Jadi dibakarkan kayu bakar. Jadi Utsman itu tergantung di pohon ini. Di sebelah sini dibuat perapian untuk dibakar. Kayu-kayu itu dibakar. Bukan untuk membakar Utsman, tidak. Cuman tidak jauh dari Utsman digantung itu, kaki di atas, kepala di bawah. Lah, pamannya Utsman ini membuat perapian dari kayu itu. Untuk apa coba? Supaya nanti kalau dia padam apinya, Bu, asapnya itu akan mengenai wajah Utsman bin Affan sampai Utsman tidak tahan dengan asap itu dan pingsan berkali-kali. Itulah ujiannya itu. Orang memeluk Islam di zaman itu seperti itu tuh. Akhirnya kemudian setiap Utsman bin Affan dimintai untuk murtad oleh pamannya, tetap dia tidak bergeming. Akhirnya pamannya putus asa, kemudian Utsman dilepas. Dan Utsman pun bergegas hijrah ke Habasyah karena tidak tahan dengan siksaan pamannya. Kemudian contoh yang lain, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga sama, disiksa. Bahkan yang lebih parah lagi, Bu, ada seorang sahabat namanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu dipukul, Bu, dengan kayu dadanya dan juga tengkuknya, dipukuli sama tuannya, sama orang-orang Quraisy, sampai hilang ingatan. Suhaib itu dipukul dada dan belakang sampai hilang ingatan. Coba, hanya gara-gara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dipukul depan belakang sampai hilang ingatan. Walaupun belakangan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan ingatannya. Tapi seperti itu orang megang tauhid di zaman itu. Atau contoh yang lain, Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair itu, Bu, adalah orang yang sangat tampan sekali. Kehidupannya sangat mewah karena dia hidup di lingkungan orang kaya. Kalau kita katakan bangsawan lah, Mus'ab ibn Umair. Setiap hajatnya sama orang tuanya dikasih. Mulai dari pakaian yang sangat indah, sepatu atau mungkin bahasa kita sandal yang sangat bagus, perawatan kulit dan begitu seterusnya. Pokoknya cita-cita semua anak muda di zaman sekarang sudah tampan, gagah, kaya gitu ya. Mus'ab ibn Umair. Tapi dia cerdas.
Ketika dia mendengar seruan dakwah Nabi SAW, Mus'ab ini langsung masuk Islam. Ketahuan sama ibunya, langsung dipenjarakan. Jadi ibunya buat penjara dalam rumah, kerangkeng, maka Mus'ab dimasukkan di dalam kerangkeng itu. Entah berapa hari, berapa bulan dalam kerangkeng itu, hanya dikasih makan, tidak mandi, tidak apa-apa, sampai akhirnya dia bisa melarikan diri dari kerangkeng itu, kemudian bergabung dengan para sahabat. Jadi ketika para sahabat melihat kondisi Mus'ab bin Umair itu, yang dulunya tampan, yang dulunya gagah, yang dulunya penuh dengan kemewahan, kemegahan, pakaiannya bagus, tiba-tiba seperti orang yang tidak punya apa-apa. Kulitnya mulai bersisik, ya, karena tidak dirawat lagi. Pakaiannya pun compang-camping, sehingga banyak sahabat yang tidak sanggup melihat Mus'ab kecuali dengan menangis. Bahkan sebagian mereka menundukkan pandangan karena tidak tahan melihat Mus'ab bin Umair kondisinya seperti itu. Harusnya dia hidup dalam kemegahan, sekarang masuk ke dalam agama tauhid, hidup penuh dengan kekurangan. Akhirnya Nabi mengutus Mus'ab ini, orang yang pertama kali berdakwah di kota Madinah, dan berhasil. Begitulah orang-orang memegang tauhid di zaman itu kan, penuh dengan siksaan. Kalau budak-budak ramai lagi. Kisah-kisahnya mungkin sebagian ibu sudah tahu bagaimana Bilal ibn Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Sampai satu hari Bilal itu diikat lehernya oleh tali. Kemudian anak-anak suruh membawa tali itu menggeret dikelilingi dikeliling kabilah itu. Seperti layaknya bukan manusia, binatang. Bahkan sesekali Bilal itu dibawa ke padang pasir, diikat di batu, kemudian dibiarkan sampai terik matahari, satu siang suntuk tuh, dibiarkan terikat di batu, Jadi matahari itu menembus kulit dan dagingnya. Tapi Bilal tidak bergaming dari keimanannya. Bahkan pernah dicambuk satu hari di mana pencambuknya tidak berhenti kecuali dia yang kelelahan. Tapi Bilal tetap bertahan. Sampai satu hari Bilal itu kan ditanya, kok kok kamu sanggup gitu ya menahan beban penderitaan, siksaan orang-orang Quraisy kepadamu? Apa kata Bilal? Dia mengatakan, demi Allah, yang membuat aku sanggup menerima siksaan itu karena aku campurkan kelezatan iman dengan peritnya siksaan. Tetapi kelezatan iman mengalahkan peritnya siksaan. Jadi aku tidak merasakan apa-apa katanya. Padahal mau mati itu Bilal tuh. Saking kasihannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lewat. Dia tidak tahan melihat Bilal disiksa seperti itu. Dia datang kepada Umayyah bin Khalaf dan mengatakan, sudah jual saja budakmu kepada aku katanya. Akhirnya kata Umayyah, baik, tapi dengan harga yang fantastis. Tidak mungkin saya jual murah katanya. Kata Abu Bakar, berapa? Aku kasih 7 kirat. 7 kirat min zahab, 7 kirat dari emas. Itu bukan uang sedikit di zaman itu. Kalau diberikan budak gitu ya, seperti Bilal, bisa banyak dapat budak. Tapi khusus Bilal dihargai harga mahal. Bukan hanya sekedar minta uang Umayyah ini, dia minta tukar tambah lagi. Jadi sudah dapat uangnya, minta lagi budak untuk menggantikan Bilal. Tapi Abu Bakar sanggup. Akhirnya kemudian Bilal pun lepas dan dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di belakang hari Bilal menjadi orang mulia, menjadi muadzin Nabi SAW. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Abu Bakrin sayyidun a'taqa sayyidan. Abu Bakar itu seorang tuan dan dia memerdekakan tuan. Maksudnya Bilal ibn Rabah. Siapa lagi Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ini dia tinggal di pandai besi karena dia pekerja di pandai besi milik tuannya itu. Setelah ketahuan Khabbab ibn Arad ini masuk ke agama Nabi SAW, ke agama tauhid, marah majikannya Setiap hari Khabbab itu disundut dengan besi panas tuh, bayangkan. Namanya di tempat pandai besi. Sehingga tidak ada satupun badan Khabbab ini kecuali ada bekas sundutan tuh, bayangkan. Besi dipanaskan, disundut gimana rasanya? Dan tidak ada satu badan yang selamat kecuali ada bekas sundutannya tuh. Tapi Khabbab ibn Arad tidak pernah meninggalkan agama Islam. Walaupun satu hari dia tidak tahan. Dia datang kepada Nabi SAW ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Maka Khabbab mengatakan, ya Rasulullah,
ala tad'ulana ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah kau iba melihatku? Berdoalah kepada Allah, semoga Allah mempercepat kemenangan agama ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Khabbab, engkau tergesa-gesa. Nanti kemenangan itu akan datang, sehingga orang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Khabbab, orang-orang dulu ada yang disiksa jauh lebih hebat dibandingkan yang engkau rasakan. Ada orang yang dikubur hidup-hidup, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dan kulangnya, ada yang digergaji tengah-tengah badannya kemudian belah menjadi dua. Ya Khabbab, mereka tidak pernah keluar dari agama, mereka tidak pernah murtad. Maka bersabarlah wahai Khabbab ibn Arad. Jadi Nabi SAW menjanjikan kemenangan, tapi bukan hari ini. Itu karena tidak tahannya Khabbab dengan siksaan kan. Tetapi walaupun demikian Khabbab tidak pernah bergeming dari keimanannya. Tetap dia masuk Islam walaupun disiksa hari-hari. Itulah kehebatan orang dulu. Oke lah, ini kalangan laki-laki. Wanita juga ramai di zaman itu. Ada namanya Zunairah. Zunairah itu disiksa habis-habisan. Itu seorang budak wanita. Ada namanya An-Nahdiyah. Itu pun juga sama disiksa habis-habisan. Bahkan saya lupa namanya. Ada seorang budak wanita disiksa oleh Umar. Ketika itu Umar masih kafir. Dia juga ikut nyiksa tuh orang yang masuk Islam tuh. Tapi setelah kemudian dia masuk Islam, menyesal Umar itu. Kenapa dia sampai menyiksa orang-orang yang masuk Islam dari kalangan wanita yang lemah tuh. Bahkan yang lebih parah adalah wanita yang pertama syahid dalam Islam. Siapa? Sumayyah. Sumayyah. Abu Jahal sendiri yang membunuhnya. Ketika Abu Jahal mengatakan kepada Sumayyah untuk murtad, untuk menanggalkan agama tauhid, dia tidak mau. Akhirnya emosi Abu Jahal ini, diambilnya besi, mungkin bahasa kitanya linggis, naudzubillah, kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya sampai menembus dadanya. Akhirnya Sumayyah pun meninggal, dan inilah wanita yang pertama syahid. Habis Sumayyah meninggal, suaminya juga dibunuh, kecuali Ammar putranya. Kata Abu Jahal, ya Ammar, apakah engkau akan mengikuti kedua orang tuamu, kok kami bunuh? Ammar ketakutan karena masih anak-anak. Kemudian Abu Jahal menjanjikan, ya Ammar, aku akan lepaskan kamu jika engkau melakukan dua perkara. Satu, caci maki si Muhammad. Kalau kau tidak mau, nggak apa-apa, kau pujilah, terserah pujiannya seperti apa, Tuhan-Tuhan kami, entah Lata, entah Uzza, entah Manat, puji mereka. Pada awalnya Ammar tidak mau, karena tahu konsekuensinya, dua-duanya kufur. Mencaci maki bisa kufur, kemudian memuji-muji berhala kufur juga, nggak mau dia. Tapi karena tidak tahan, disiksa, dipukul, dicemeti begitu, terpaksalah dia pun melakukannya. Setelah melakukannya, mencaci maki Rasul, memuji-muji Lata dan Uzza, sebagaimana janji Abu Jahal mau melepaskannya, akhirnya Ammar pun dilepaskan. Datang dia menghadap Rasul sambil menangis, karena dia tahu konsekuensi mencela Nabi dan memuji-muji berhala itu, bisa keluar dari Islam. Tapi Nabi SAW tidak menyalahkan Ammar, justru mengatakan, ya Ammar, kalau mereka menangkapmu, kemudian mereka menyuruh untuk mencaci maki diriku, cacilah sebanyak apa yang kau mau, asal kau selamat, katanya. Kenapa Rasul SAW membolehkan seperti itu? Karena turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Turun surah An-Nahl itu. Tidak mengapa orang itu mengucapkan kalimat kufur, melakukan perbuatan kufur, kalau kondisi mereka sedang terdesak dan disiksa, asal hati mereka penuh dengan keimanan. Tidak mengapa. Itulah gambaran-gambaran orang dulu, Bu, memegang Islam itu seperti memegang bara api. Kalau mereka pegang betul-betul, mereka akan dapat siksaan, mereka akan diintimidasi, ditekan, dan begitu seterusnya. Maka sejarah seperti ini, kata Nabi SAW, akan terulang. Bahwa di akhir zaman orang memegang tauhid itu seperti memegang bara api. Pasti akan mengalami apa yang mereka alami, walaupun justru mereka lebih dahsyat kan ujiannya dibandingkan kita. Tapi siapapun yang mendakwakan tauhid, saya yakin, Bu, ibu tidak mungkin melenggang dengan tenang. Contoh, coba ibu, kan setiap ibu pasti punya saudara kan, entah saudara di sini, entah saudara di kampung,
entah saudara di mana lah. Jangan cerita tetangga. Coba dakwahi saudara kita, kerabat kita, paman kita, bibi kita, sepupu kita. Ajak mereka ke jalan yang ibu sekarang sudah pahami tentang hakikat sunnah, hakikat tauhid. Sampaikan kepada mereka. Kira-kira reaksinya seperti apa? Ah begitu, ya. Pasti ibu akan dimusuhi. Kenapa, Bu? Kalau ibu soleh saja, soleh sendiri bahasanya, ibu itu baik sendirilah. Ya sholat untuk ibu, puasa, kayak sekarang puasa Asyura ya untuk ibu. Kemudian ibu berzikir, ibu baca Quran. Ya, pokoknya ibu ibadah saja. Insya Allah, Bu, ibu aman-aman. Ibu nggak akan disakiti orang. Tapi coba ibu ini menjadi muslih, bukan hanya solehah, tapi muslihah. Ya. Kalau solehah, ya ibadah-ibadah sendiri saja. Ngaji, baca Quran, zikir, sholat, puasa. Insya Allah, Bu, nggak akan ada yang ganggu ibu. Nah, sekarang ganti dari solehah menjadi muslihah. Apa muslihah? Ngajak orang baik. Jangan baik sendiri, ajak juga orang baik. Ajak saudara, ajak paman, ajak bibi, ajak sepupu. Ketika ibu sudah menaikkan derajat dari solehah menjadi muslihah, di situ tantangannya. Coba kalau nggak percaya, dakwailah orang-orang di sekitar ibu. Maka di situ akan ada reaksi. Disitulah tantangan tauhid. Ibu sanggup nggak nanti diejek? Nanti baru diejek saja udah ngedown kan itu ya. Padahal di zaman itu bukan sekedar diejek, betul-betul siksaan fisik kan begitu. Lah, gambaran-gambaran seperti ini ingin saya katakan, kenapa mu'alif rahimahullah ta'ala mencantumkan tentang tauhid ini. Ini jalan menuju surga. Karena memang tantangannya berat. Mendakwahkan tauhid itu bukan mudah. Tapi kalau ibu bisa mempertahankan tauhid dan mendakwahkan tauhid, maka keutamaannya, Bu, tauhid akan mengantarkan ibu ke surga. Tauhid itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Kemudian di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan, Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz ibn Jabal, "Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui hak Allah atas para hamba? Dan apa hak para hamba atas Allah?" Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya hak Allah atas para hambanya agar mereka menyembahnya, artinya mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadanya. Aku berkata, wahai Rasul, bolehkah aku beritakan berita gembira ini kepada manusia? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan kamu memberitakan kepada mereka, nanti mereka akan berpangku tangan. Dari hadis Mu'adz ini kita tahu bahwa tauhid itu adalah tuntutan Allah kepada kita. Allah menuntut kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, setelah Allah memberikan rizki kepada kita, setelah Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, maka Allah hanya satu saja minta kepada kita. Apa? Agar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti pada hari kiamat itu Allah akan memanggil orang-orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Orang-orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika itu akan memanggil orang ini dan mengatakan, innallaha yaqul li ahwani ahlin nar adzaban. Allah akan memanggil orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Lau anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bihi. Wahai fulan, kata Allah, kira-kira nih sekarang kamu sedang disiksa dan model kamu ini paling ringan di neraka. Seandainya kamu memiliki harta yang banyak, dunia dan isinya, kira-kira kamu akan tebus siksaanmu dengan dunia itu? Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, na'am, ya. Seandainya aku punya dunia yang besar, punya harta yang banyak, pasti aku tebus supaya aku tidak disiksa di neraka. Kemudian Allah mengatakan, faqad sa'altuka ma huwa ahwan min dzalik. Padahal wahai hamba, aku sudah memintamu dengan sesuatu yang jauh lebih ringan dari itu. Kan begini,
Allah mengatakan, kalau engkau punya dunia dan isinya, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Kata dia, aku ingin tebus supaya aku tidak neraka dengan dunia itu. Tapi Allah mengatakan, bukankah sudah ku ajarkan kau bisa keluar dari neraka itu dengan sesuatu yang lebih ringan, tidak perlu tebus-tebus lagi. Sementara engkau berada di sulbi Adam. Apa itu? Allah tusyrik bi, agar engkau tidak menyekutukan denganku. Fa'abaita, tapi engkau enggan, illa syirka, kecuali engkau melakukan kesyirikan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan dialog dengan penduduk neraka. Dan penduduk neraka ini adalah yang paling ringan azabnya. Jangan cerita yang paling berat azabnya. Yang paling ringan azabnya. Kalau seandainya dia punya dunia dan isinya, pasti dia akan tebus. Tapi Allah mengatakan, aku loh sudah ajarkan kepadamu biar engkau tidak masuk neraka tanpa harus menebus-nebus. Apa itu? Jangan engkau melakukan kesyirikan, tapi engkau enggan kecuali engkau melakukannya. Makanya aku masukkan kau neraka. Coba kalau seandainya dia mau mengamalkan apa yang Allah minta agar kita mentauhidkan Allah, tidak mungkin orang ini masuk neraka dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana tauhid ini memasukkan orang ke dalam surga, dan ketika meninggalkan tauhid dipastikan orang ini masuk neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini muallif rahimahullah taala membawakan sebuah dalil juga, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa annal jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahwa Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, firman yang telah Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya, bahwasanya sorga adalah hak, neraka hak, maka Allah akan memasukkan ke dalam sorga dari 8 pintu-pintu sorga manapun yang ia suka. Ini juga dalil bahwa tauhid ini menunjukkan pelakunya akan masuk ke dalam sorga. Kemudian dalam riwayat Muslim, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan ke dalam sorga sesuai dengan apa yang telah diamalkannya. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim lebih jelas lagi di sini. Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia mengucapkannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak hamba, sesungguhnya jika kamu mendatangiku dengan dosa-dosa besar sebesar bumi, lalu kamu menjumpai aku dan tidak menyekutukan diriku sedikit pun, maka sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah tauhid satu-satunya jalan dari sekian banyak jalan untuk masuk ke dalam surga. Di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid. Siapa? Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi salah satu pasukan khusus atau disebut dengan Sariyah, untuk menyerbu sebuah kaum. Diserbunya kaum itu dan Allah menangkan. Dalam penyerbuan itu, Usamah ini pernah mengejar orang musyrik. Dikejar sama dia bersama seorang Ansor. Tetapi orang Ansor ini lebih duluan menangkap anak muda musyrik itu. Ketika hendak menghunus pedangnya, tiba-tiba orang musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Maka orang Ansor pun menyarungkan pedangnya kembali kemudian pulang. Kemudian Usamah ibn Zaid ini tidak terima. Diambilnya pedang, kemudian dihadapkan ke hadapannya, tiba-tiba dia bersyahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Tapi ditusuk juga sampai mati. Padahal dia mengucapkan kalimat tauhid. Sampailah kabar ini kepada Nabi. Apa yang jawaban Nabi? Ya Usamah, saya dengar kau
membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya? Kata Usamah, ya Rasulullah, aku bunuh dia walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia takut pedangku, bukan karena ingin masuk Islam, katanya. Ini kan situasi peperangan. Maka Rasul mengatakan, ya Usamah, kau sudah belah dadanya, kau ambil jantungnya, kau lihat niatnya, apakah dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedangmu ataukah ingin masuk Islam? Usamah terdiam. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, apa yang akan kau perbuat di hadapan Allah kalau la ilaha illallah ini datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, orang ini telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat ini. Orang ini telah membunuh orang yang mengucapkan diriku. Apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah jika la ilaha illallah, kalimat tauhid itu menghadap Allah dan engkau membunuh orang yang mengucapkannya? Terus Rasul mengucap kalimat itu sampai Usamah ketakutan dan mengatakan, laitani aslam tu yaumaidin, duhai kiranya aku baru masuk Islam supaya Rasul tidak semarah itu kepadaku, katanya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW marah kepada Usamah gara-gara apa? Membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya bahwa kalimat itu kalimat mulia, kalimat yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Macam mana kemudian Usamah bisa membantainya? Seperti itulah bagaimana Nabi SAW memuliakan kalimat tauhid. Dalam kondisi apapun kalimat itu mengangkat derajat seseorang. Makanya mu'alif rahimahullah ta'ala masukkan dalam poin pertama dari 175 jalan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada pertanyaan.